Anda punya target atau goal di dalam pikiran Anda mengenai bisnis travel agent Anda atau bisnis Anda yang lainnya, tapi sulit untuk mengerjakannya. Kenapa ya? Salah satu penyebab sulitnya Anda mengerjakan apa yang ada di pikiran Anda adalah Anda bekerja tanpa struktur yang jelas. Anda tidak dapat mengatur prioritas dan mengelola waktu dengan baik. Anda juga tidak dapat merencanakan proyek dengan rapi. Jadi gimana caranya ya supaya kita bisa menerjemahkan apa yang ada di kepala kita agar kita dapat bekerja dengan lebih baik? Salah satu cara adalah dengan menggambarkan atau menuliskan apa yang ada di pikiran Anda ke dalam sebuah mind mapping. Hai, selamat datang di Tourism Digital Marketing. Buat Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, apa kabar? Saya Madeline Sophie, saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran, dan saya menjalankan bisnis travel agent saya sendiri selama lebih dari 20 tahun. Dan di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya memulai bisnis travel agent atau tour operator dari rumah atau dari desa tempat Anda tinggal dengan perangkat yang mudah, murah, bahkan gratis. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang alat yang sangat bermanfaat untuk mengatur pekerjaan Anda dan mengejar target Anda dengan lebih efektif, yaitu dengan membuat mind mapping. Mind mapping itu adalah metode visual untuk mengorganisasi ide, informasi, dan konsep dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Dalam mind mapping, gagasan-gagasan utama biasanya diletakkan di tengah, nanti dihubungkan dengan sub-sub cabang berupa subkonsep. Nanti dari situ akan dicabangkan lagi. Sebenarnya tujuannya membuat mind mapping itu adalah untuk mengatasi keterbatasan pikiran linear dan untuk membuat kita bisa lebih memahami koneksi antar konsep dengan cara yang lebih intuitif dan kreatif. Jadi jujur aja mind mapping ini juga suka merangsang kreativitas kita, meningkatkan pemahaman, dan dapat membantu kita mengingat informasi dengan lebih baik. Contoh sederhananya begini, misalnya Anda punya pengembangan suatu produk baru, Anda bisa meletakkan ini sebagai di mind mapping ini diletakkan di tengah, kemudian Anda membuat cabang, misalnya riset pasar, cabang desain produk, pengujian prototipe, pemasaran, dan seterusnya. Nanti setiap cabang juga punya cabang-cabang lainnya. Biasanya mind mapping itu dibuat secara manual, bisa menggunakan kertas seperti ini dan pulpen. Biasanya kita akan menggunakan pulpen yang dapat dihapus seperti ini. Ini contohnya ada penghapusnya di sini. Ya. Yuk kita coba membuat mind mapping secara manual, bisa dilihat di sini. Dan kali ini saya juga akan mengajak Anda membuat mind mapping yang lebih kreatif lagi dengan Canva. Oke, yang pertama kita buka Canva. Setelah Canva kita buka, kita coba mengetik di sini ya. Bisa langsung mengetik di sini mind mapping. Nah, di sini ada beberapa pilihan, mind mapping presentation, mind map ya. Kita pilih aja mind map. Ini template-nya. Jadi lucu-lucu kan ya. Jadi Anda bisa membuat mind map dengan lebih kreatif. Saya coba buka yang ini, klik titik 3 dan preview this template. Nanti Anda bisa melihat ini sebagai preview. Kalau Anda rasanya suka, kalau nggak suka kita ganti, kita lihat preview yang lain. Ini unik di warna hitam. Kita coba buka previewnya lagi seperti ini. Oke, ya ini lucu, tapi cabangnya kurang banyak. Jadi saya kayaknya nggak pilih ini. Lalu kita coba pilih yang lain. Ini ada Purple Colorful Organizer. Kita coba lihat previewnya. Ya, menurut saya ini udah cukup. Cabangnya sudah cukup banyak. Nanti kita bisa buat tambahan kalau mau. Oke, kalau saya suka, ya kita akan customize this template. Jadi kita akan membuat template ini, membuat mind map dengan template ini. Setelah terbuka, kita lihat di sini. Kita kasih pertama. Ya, kita buka di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ini ada huruf. Ya, kita akan kasih dulu judul. Kita buat judul. Ya, travel. Ya. Size-nya bisa kita sesuaikan.
Juga kalau hurufnya rasanya kita kurang suka, ya kita bisa klik ke bagian sebelah sini ya. Sebelah kiri ini saya suka huruf yang agak kurus-kurus gitu loh ya, biar muat. Ini namanya sailors. Ini kecil seperti ini. Tapi kalau Anda masih menggunakan Canva yang free, mungkin dengan ada gambar-gambar mahkota seperti ini Anda nggak bisa pakai. Jadi Anda cari yang free aja ya. Oke, lalu travel agent mind mapping. Sekarang saya coba membuat yang di tengah saya ganti dulu ya. Jadi sentralnya kita ganti dulu. Mind mapping di sentral, saya akan menulis pencabangan, jadi sub cabang, sub topik. Sub topiknya yang pertama yaitu tentang layanan ya, karena travel agent ini perlu layanan. Layanan di travel agent itu apa saja? Nah, di sini kita mulai membagi ya, yaitu ticketing ya. Setelah ticketing, apalagi di dalam travel agent itu layanannya ada tour, kemudian ada juga hotel atau transportasi ya. Jadi ini terserah ya, kita nanti travel agent kita bentuknya mau seperti apa. Oke, rental ya, sini. Kalau rasanya kebesaran tulisannya kita bisa besarkan juga. Ini yang lingkarannya kita rapikan. Nah, ini lucu ya. Oke, dari layanan saya akan bergerak ke bagian ini karena ini ada cabangnya 2. Saya mau cari yang cabangnya 3 dulu. Dari layanan maka saya akan membuat pemasaran. Oke. Ya, kalau udah ada produk pasti ada pemasarannya. Di dalam pemasaran itu isinya apa saja? Nanti kita bagi-bagi lagi. Di dalam pemasaran kita akan ada yang namanya promosi. Kita juga ada yang namanya tadi branding. Kemudian ada lagi digital marketing ya. Dari pemasaran ini maka saya akan berpindah lagi ke subtopik yang lainnya untuk operation. Oke. Ya, saya pindahkan tengah. Nanti di operation ini, di dalam operation di dalam travel agent itu ada yang namanya reservation system. Ya, baik itu secara online ataupun secara manual. Jadi ada sistemnya sendiri. Kemudian nanti itu Anda bisa bagi lagi menjadi sub lagi. Ya. Kemudian dari sini ini kebesaran saya kecilin. Lalu dari reservation system kita akan operation satu lagi yaitu CRM atau pengelolaan pelanggan ya. Lalu pembayaran secara operation kan ada customer membayar, bagaimana caranya. Nah, kalau bicara pembayaran otomatis keuangan ya, karena memang bisnis kita ujung-ujungnya kan kita harus punya keuntungan. Jadi keuangan ini harus menjadi sub yang sangat penting ya. Yang pertama adalah mengenai projection ya. Jadi kita harus menentukan target penjualannya berapa, proyeksinya kira-kira seperti apa ya. Nah, ini kita size-nya kita cocokin. Lalu selain projection, ini kayaknya yang lainnya nggak ada ya. Kalau mau lihat ini kalau kita nggak suka dengan bentuk ini, kita bisa ganti bentuk ya, seperti ini ya. Ini sebelah kiri kita boleh banyak pilihan bentuk, tapi kayaknya udah biarin aja di sini. Lalu saya pindah lagi di dalam sub keuangan ada report ya, report. Lalu ada juga mengenai pajak ya, karena ini penting ya, bagaimana caranya membayar pajak supaya kita nggak ada masalah nantinya ke depan. Oke, rasanya di sini saya sudah cukup dengan template ini ya. Saya rasanya yang lain tidak perlu. Coba kita lihat dulu, masih bisa masuk yang lainnya. Oke. Ini destination. Destination ini kan ada biasanya ada tujuan internasional dan tujuan domestik ya, wisata. Oke. Kemudian kayaknya sudah cukup. Maka saya akan buang ini. Kita buang ini, semua kita buang.
Jadi mind mapping kita sudah selesai. Oke, demikian tips dari saya kali ini bagaimana caranya membuat mind mapping agar membantu Anda mengorganisasi informasi dengan tujuan lebih baik dan dapat merencanakan bisnis travel agent Anda dengan lebih sistematis. Kalau ada pertanyaan terkait dengan video kali ini, silakan Anda menulis di deskripsi di bawah ini. Atau kalau Anda ingin join ke dalam komunitas Tourism Digital Marketing, di mana saya selalu memberikan diskusi seminggu sekali, Anda bisa join di link di bawah ini. Semoga tips kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.